Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Hari ini kita akan menjelajahi sesuatu yang mungkin sering kita gunakan, tapi jarang kita pikirkan asal-usulnya. Yap, kita akan membahas tuntas sejarah setrika dan bagaimana alat sederhana ini berevolusi menjadi teknologi yang kita kenal sekarang. Siapa sangka alat pelicin pakaian ini punya cerita panjang yang menarik dari berbagai peradaban dunia. Oke, mari kita mulai perjalanan waktu kita. Sebelum ada listrik, bahkan sebelum ada besi seperti sekarang, orang-orang zaman dulu juga punya masalah dengan pakaian kusut loh. Bayangkan hidup tanpa setrika, pasti banyak baju lecek yang bikin penampilan kurang oke. Nah, menariknya, kebutuhan untuk tampil rapi ini ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bukti paling awal tentang upaya melicinkan pakaian bisa kita temukan di Tiongkok kuno, sekitar abad keempat sebelum Masehi. Mereka tidak menggunakan setrika seperti yang kita tahu, tapi lebih mirip wajan atau panci yang diisi arang panas. Ini namanya ding atau pan iron. Jadi, pakaian itu diletakkan di atas permukaan rata, lalu mereka menggosokkan wajan panas ini ke permukaannya. Tujuannya sama, menghilangkan kerutan. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan merapikan pakaian itu sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka sejak lama. Tidak hanya di Tiongkok, peradaban Romawi juga punya cara unik untuk melicinkan pakaian. Mereka menggunakan semacam palu atau batu yang dipanaskan untuk memukul-mukul atau menekan kain. Tujuannya bukan cuma menghilangkan kerutan, tapi juga membentuk lipatan agar pakaian terlihat lebih rapi dan berkelas. Keren ya, bagaimana teknologi sederhana ini sudah ada adaptasinya di berbagai tempat. Lalu, di Eropa pada abad pertengahan, muncul alat yang disebut mangling board atau papan pelicin. Ini adalah sejenis papan kayu berat yang digunakan bersama dengan silinder kayu. Pakaian yang sudah dicuci dan dikeringkan sedikit, kemudian dililitkan pada silinder kayu. Setelah itu, papan berat ini digulirkan di atas silinder tersebut, memberikan tekanan untuk melicinkan kain. Prosesnya mungkin agak melelahkan, tapi hasilnya cukup efektif untuk pakaian pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, sekitar abad ke-17, di Eropa mulai muncul setrika dari logam padat yang dipanaskan langsung di atas api atau kompor. Ini adalah cikal bakal setrika modern yang kita kenal. Bentuknya lebih mirip setrika sekarang, tapi tanpa kabel. Tentu saja, ada yang menyebutnya flat iron atau set iron. Set di sini bukan berarti sedih ya, tapi dari bahasa Inggris kuno yang berarti padat atau berat. Setrika ini sangat berat dan perlu waktu lama untuk dipanaskan. Bayangkan betapa repotnya. Harus sering-sering memanaskan ulang setrika di atas api saat sedang menyetrika banyak pakaian. Panasnya juga kadang tidak merata, dan risiko pakaian gosong pun lebih tinggi. Pada abad ke-19, inovasi penting mulai muncul. Salah satunya adalah setrika box iron atau charcoal iron. Setrika ini memiliki kompartemen di dalamnya yang bisa diisi arang panas. Jadi, panasnya bisa bertahan lebih lama tanpa harus berulang kali diletakkan di atas api. Ini jauh lebih praktis dan membuat proses menyetrika lebih efisien. Meskipun begitu, masih ada risiko percikan arang atau abu yang bisa mengotori pakaian. Belum lagi asapnya. Puncaknya, revolusi sejati dalam dunia persetrikaan terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan penemuan listrik. Henry White, seorang penemu asal Amerika Serikat, adalah orang yang mematenkan setrika listrik pertama pada tahun ke-1882. Setrika listrik pertamanya disebut Electric Flat Iron dan mulai diproduksi massal oleh perusahaan Hotpoint. Awalnya, setrika listrik ini masih cukup mahal dan tidak semua rumah memiliki akses listrik. Tapi, seiring dengan elektrifikasi yang semakin meluas, setrika listrik pun menjadi barang rumah tangga yang umum. Sejak saat itu, setrika listrik terus mengalami berbagai perkembangan. Dari yang awalnya hanya sekadar memanaskan, kemudian muncul setrika uap
Setrika uap membuat proses melicinkan lebih mudah dan hasilnya lebih rapi karena uap membantu melembutkan serat kain dan menghilangkan kerutan dengan lebih efektif. Setrika uap pertama dikembangkan pada tahun 1926. Namun baru populer dan banyak digunakan sekitar tahun 1940-an. Tidak hanya itu, desain dan fitur setrika juga terus berinovasi. Ada setrika tanpa kabel yang menggunakan dak pemanas, setrika vertikal atau steamer pakaian untuk penggunaan yang lebih cepat dan mudah tanpa papan setrika, bahkan setrika pintar dengan sensor suhu otomatis. Bahan pelapis tapak setrika juga berevolusi dari besi biasa, stainless steel, teflon, hingga keramik yang anti lengket dan lebih cepat panas. Semua ini dirancang untuk membuat kegiatan menyetrika semakin mudah, cepat, dan hasilnya maksimal. Dari wajan arang di Tiongkok kuno hingga setrika uap pintar yang modern, perjalanan setrika ini benar-benar mencerminkan evolusi teknologi dan kebutuhan manusia akan penampilan yang rapi. Siapa sangka, alat sederhana ini punya sejarah yang begitu kaya dan menarik. Setiap inovasi membawa kita selangkah lebih maju, menuju kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, lain kali kalau kalian menyetrika, mungkin bisa sambil mengingat perjalanan panjang alat ini. Dari alat yang sederhana dan butuh banyak tenaga, hingga menjadi perangkat listrik yang praktis dan efisien. Benar-benar luar biasa. Ya, bagaimana teknologi bisa mengubah hal-hal kecil seperti ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sejarah setrika yang menarik ini bersama Jason Wilbur. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video edukatif dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.